Tiap pekerjaan, setiap divisi di masing-masing Bawaslu mempunyai tantangan tersendiri ya, Mbak Ria ya. Termasuk dalam hal ini kehumasan, divisi kehumasan Bawaslu mempunyai berbagai tantangan, antara lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Kota Tegal, jumpa lagi bersama kami di acara Ngopi Pahit, ngobrol pemilihan paling ngehits di Bawaslu Kota Tegal. Sebelumnya perkenalkan, saya Ria Vinola Desi Mansari yang akan memandu jalannya talk show kali ini. Tapi saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yaitu Mas Rosidi. Mas Rosidi ini adalah staf Humas Bawaslu Kota Tegal. Halo Mas Rosidi, apa kabar? halo Maria, sehat baik Maria bagaimana? Alhamdulillah baik Mas Rosidi. Mas Rosidi bisa sapa dulu sahabat Bawaslu Kota Tegal yang sedang menonton. Selamat pagi sahabat Bawaslu Kota Tegal dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Nah, kegiatan Ngopi Pahit kali ini bertema tata kelola kehumasan Bawaslu Kota Tegal. Pastinya sahabat Bawaslu Kota Tegal bertanya-tanya, bagaimana sih tata kelola kehumasan yang ada di Bawaslu Kota Tegal? Nanti akan dijelaskan secara rinci oleh narasumber kita. Sebelumnya saya ingatkan dulu kepada sahabat Bawaslu Kota Tegal, jangan lupa menonton sampai akhir video ini dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe YouTube Bawaslu Kota Tegal. Kita kembali ke narasumber yaitu Mas Rosidi. Sesuai dengan tema kita ya Mas, bahwa tata kelola kehumasan Bawaslu Kota Tegal. Bagaimana sih sistem pengelolaan humas di Bawaslu Kota Tegal? Baik Maria, sebelum kita membicarakan pengelolaan humas di Bawaslu Kota Tegal, kita perlu mengetahui bahwasanya humas di setiap lembaga pemerintah itu adalah wajah lembaga, termasuk dalam hal ini Bawaslu Kota Tegal. Kemudian berbicara kehumasan Bawaslu Kota Tegal, kehumasan Bawaslu Kota Tegal mempunyai peran strategis, peran penting untuk mendukung semua divisi yang ada di Bawaslu Kota Tegal. Kami di Bawaslu Kota Tegal mempunyai sistem pengelolaan yang cukup panjang, mulai dari peliputan. Kami biasanya melakukan kegiatan peliputan dengan menggunakan kamera atau handycam untuk mendokumentasikan dan menghasilkan foto maupun video. Kemudian foto dan video tersebut dilakukan pengeditan. Pengeditan tersebut dilakukan karena sebelum diposting harus diedit terlebih dahulu. Kemudian setelah diedit menjadi konsep tersebut kami serahkan ke Kortif Humas, dalam ini Kortif HP2H ya kalau di Kota Tegal, untuk dilakukan koreksi maupun typo dan sebagainya. Kemudian kami setelah diedit, kemudian di-ACC oleh Kortif Humas, kemudian diupload di media sosial Bawaslu Kota Tegal. Kemudian selain daripada mengelola media sosial, kami di Bawaslu Kota Tegal juga mengelola pemberitaan. Kami di Bawaslu Kota Tegal mempunyai website sendiri secara kelembagaan untuk mempublikasi kegiatan termasuk pemberitaan Bawaslu secara berkala. Selain hal tersebut, kami juga melakukan kegiatan pengarsipan dokumentasi, baik foto maupun video, karena sewaktu-waktu bisa jadi ada permintaan data dokumentasi dari Provinsi Bawaslu RI ataupun stakeholder lainnya. Selain itu, ini juga bagian dari pengelolaan kehumasan, yaitu program podcast atau sinear yang dimana bertajuk Ngopi Pahit Ngobrol Pemilihan Paling Ngehits. Sangat terstruktur ya Mas ya tata kelola kehumasan yang saat ini sedang dikelola oleh Humas Bawaslu Kota. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas bahwa Humas itu adalah wajah lembaga nih. Lalu apa saja sih sosmed atau sosial media yang saat ini dikelola oleh Humas Bawaslu Kota Tegal? Baik Mbak Ria, di Bawaslu Kota Tegal sendiri kami mempunyai 6 media sosial. Yang pertama ada Instagram, Facebook, Threads, YouTube, TikTok, dan X. Kemudian dari 6 media sosial tersebut, kami mempunyai 2 media sosial yang sudah centang biru atau sudah terverifikasi oleh Meta Indonesia, yaitu Facebook dan Instagram. Verifikasi tersebut karena adanya kerjasama antara Bawaslu RI dan Meta Indonesia. Kemudian untuk 4 media sosial lainnya belum terverifikasi, mungkin akan segera menyusul.
Ini bisa ditampilkan ya oleh Mas Rosidi sosial Iya, media apa saja iya. yang, dikelola oleh Bawaslu Kota Tegal agar sahabat Bawaslu untuk segera follow atau mengikuti informasi-informasi yang disediakan di sosial media Bawaslu Kota Tegal. Nah, tadi kan sudah disebutkan juga kegiatan ataupun output dari tata kelola kehumasan itu ada foto dan video. Lalu apa saja sih Mas program Humas Bawaslu Kota Tegal yang sudah dilaksanakan? Berbicara program Humas Bawaslu yang sudah dilaksanakan tentu banyak sekali ya Mbak Ria ya, karena Bawaslu Kota Tegal sendiri sudah sejak lama memiliki media sosial, tapi mungkin saya hanya akan menyampaikan capaian atau program Bawaslu secara kehumasan yang sudah dilakukan pada tahun 2024. Untuk publikasi sendiri di media sosial, kami selama tahun 2024 telah mempublikasikan 734 konten, baik itu foto maupun video, berupa informasi, edukasi, maupun kegiatan Bawaslu secara kelembagaan. Kemudian untuk pemberitaan kami secara kelembagaan Bawaslu sudah membuat kurang lebih 111 berita yang sudah diunggah di website Bawaslu Kota Tegal. Dan karena ada 111 berita dalam setahun, berarti kurang lebih tiap 3 hari kami harus membuat satu berita. Kemudian kami dari Kehumasan Bawaslu Kota Tegal juga melakukan monitoring pemberitaan media online di Kota Tegal, dalam hal ini media-media lokal yang telah mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Bawaslu Kota Tegal. Kurang lebih ada 108 pemberitaan di media online yang berkaitan dengan Bawaslu Kota Tegal. Baik. Lah, Mas Rosidi, pemilu dan pemilihan ini kan, sudah usai ya, Mas, ya. Lalu apa sih yang disajikan oleh Humas Bawaslu Kota Tegal kepada masyarakat melalui media sosial yang tadi sudah disebutkan oleh Mas? Terima kasih Mbak Ria, memang benar pemilu dan pemilihan atau pilkada ini sudah selesai, bahkan kepala daerah sudah dilantik kemarin pada Februari. Tetapi meskipun demikian, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU termasuk Bawaslu Kota Tegal juga tetap bekerja secara kelembagaan, termasuk dari Humas sendiri. Humas melalui media sosial akan terus mempublikasikan kegiatan-kegiatan Bawaslu pasca tahapan seperti pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, membuat berbagai konten edukasi dan informasi. Kemudian kami juga akan membuat podcast atau siniar ini bertajuk Ngopi Pahit secara berkala. Bahkan kemarin pada bulan Maret 2025 atau tepatnya pada bulan puasa, kami juga rutin membuat podcast ngabuburit pengawasan secara berkala 2 hari atau 3 hari sekali, di mana tujuan dari podcast tersebut adalah memberikan kepada masyarakat wawasan terkait pemilu dan pengawasan pemilu agar masyarakat lebih paham tentang pengawasan pemilu itu sendiri. Nah, tadi sudah disebutkan programnya apa saja, lalu yang sudah disajikan oleh Humas Bawaslu Kota Tegal apa saja. Nah, sekarang output-nya nih Mas, bagaimana sih antusias masyarakat terhadap informasi-informasi pemilu dan pemilihan yang diberikan melalui, platform media sosial seperti tingkat partisipasi masyarakat di media sosial tuh bagaimana, ataupun tinggi, ataupun rendah, ataupun sedang saja? Apakah ada laporan atau aduan nih dari masyarakat melalui media sosial? Baik, Mbak Ria, terkait dengan bagaimana antusias masyarakat atau netizen ya kita sebut di media sosial Bawaslu Kota Tegal, setelah kami membuat konten edukasi, posko aduan, berbagai informasi-informasi pengawasan pemilu, bagaimana sih tanggapan dari masyarakat? Tercatat kami memiliki kurang lebih 10 aduan dari masyarakat yang berkaitan dengan pemilihan, di mana ada aduan yang masuk ke DM Instagram Bawaslu Kota Tegal, termasuk juga WhatsApp resmi Bawaslu Kota Tegal, itu aduan berkaitan dengan hak pilih. Misalnya ada yang warga yang belum dicoklit, kemudian melaporkan bukti-bukti ke Bawaslu Kota Tegal melalui Instagram maupun WA. Kemudian setelah itu aduannya kami teruskan kepada pimpinan dan pimpinan menindaklanjutinya untuk diteruskan kembali ke Panwascam atau PPK setempat. Berarti wadahnya sudah disediakan secara online ya oleh Humas Bawaslu Kota Tegal bahwasanya
dari masyarakat Kota Tegal ada yang terkendala waktu bisa saja langsung, melalui WhatsApp ataupun media sosial yang ada di Bawaslu Kota Tegal. Nah, Mas Rosidi terkait apa saja sih tantangan dalam mengelola kehumasan khususnya di Bawaslu Kota Tegal selama ini? Berbicara tantangan pengelolaan kehumasan, tentu saja tiap pekerjaan, setiap divisi di masing-masing Bawaslu mempunyai tantangan tersendiri ya, Mbak Ria ya. Termasuk dalam hal ini kehumasan, divisi kehumasan Bawaslu mempunyai berbagai tantangan, antara lain kami harus mengelola banyak infrastruktur atau alat-alat kehumasan mulai dari kamera, handycam, alat-alat podcast, dan alat pendukung lainnya. Bagaimana supaya alat-alat tersebut dapat dipersiapkan baik sehingga ketika ada acara ataupun kegiatan bisa menghasilkan gambaran atau konten yang baik. Kemudian selain daripada itu, tantangan berikutnya adalah kami di Kehumasan Bawaslu Kota Tegal tuntut untuk dapat disiplin, mengatur waktu, memanage waktu dengan baik, karena misal hari ini ada kegiatan, besok ada kegiatan, sementara kami juga harus mengedit konten-konten yang harus dipublikasikan di media sosial. Karena kan setiap konten di Bawaslu Kota Tegal tidak mungkin diposting hari ini, misal kegiatan hari ini diposting seminggu ke depan, kami juga harus kejar waktu, misal konten hari ini harapannya maksimal 1 hari atau 2 hari sudah bisa dipublikasikan. Berarti, fresh ya, Mas, ya, Iya, informasi-informasi yang disajikan, kepada, masyarakat atau kepada sahabat Bawaslu Kota Tegal dan humas itu harus siap ya, Mas, ya. iya harus ya. Seperti tagline yang ada di Bawaslu atau humas Bawaslu itu, "Pantang pulang sebelum tayang." Jadi kalau belum tayang nggak pulang ya, Mas, Iya ya? nggak pulang, Tapi jangan lupa pulang ya, jangan lupa Mas, pulang ya? karena ada Iya. yang nunggu di rumah, Mbak Ria. Iya, baik. Terakhir nih, terakhir, harapan apa sih, untuk kehumasan ke depan? Ya tentunya kami dari Pengelolaan Kehumasan berharap Humas melalui media sosial Bawaslu Kota Tegal dapat meningkat follower-nya atau pengikutnya di media sosial baik Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok, dan YouTube. Kemudian dari interaksi di media sosial juga meningkat antara masyarakat dan Bawaslu, sehingga apa yang akan disajikan Bawaslu Kota Tegal terkait dengan pengawasan pemilu, informasi kepemiluan, dan sebagainya bisa terserap dengan baik oleh masyarakat, dan pada nantinya ketika pemilu 2029 dimulai kurang lebih tahun 2027 ya, karena pemilu pemilu dimulai 20 bulan sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara, nantinya masyarakat bisa berani lapor ke Bawaslu sendiri dan berani mengawasi juga dalam pemilu. Wah, harapannya sangat baik ya sahabat Bawaslu dari staf humas khusus yang ada di Bawaslu Kota Tegal. Dan cukup lengkap juga informasi yang diberikan oleh Mas Rosidi. Tapi teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan di luar pertanyaan tadi atau yang kita bicarakan tadi bisa ditulis kolom komentar. Nanti barangkali kita buatkan podcast yang kedua Iya, ya Mas ya untuk membahas khusus tentang kehumasan. Nah, saya Riafinola Desi Mansari bersama tim pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Mari kita serukan tagline dari Bawaslu. 1, 2, 3. bersama Bersama rakyat rakyat awasi awasi pemilu, pemilu, bersama bersama Bawaslu Bawaslu tegakkan tegakkan keadilan keadilan pemilu. pemilu. Wassalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.